mobil langka di bawah 100 juta. Kayaknya 30-an juta juga ada deh. Mari kita cari tahu. Nah, oke, kembali lagi di channel saya, dan seperti biasa, seperti yang udah saya sering notice di beberapa video ke belakang, bahwa untuk di akhir-akhir ini saya berusaha sering bikin konten yang dimana kontennya itu sharing-sharing santai. Kita bertukar informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan dunia otomotif. Tentunya masih masuk ke segmen rollbar, ngobrol bab random. Selain informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari video ini, teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi, meluapkan idenya di kolom komentar bagi teman-teman yang mungkin punya ide atau pendapat sendiri, pendapat tambahan yang belum saya sampaikan di dalam video saya ini. Untuk di video kali ini, kita masih membahas tentang top list, yang dimana untuk di segmen rollbar kali ini masih dalam segmen top 5 mobil-mobil langka under 100 juta yang bisa teman-teman miliki, yang mungkin kedepannya akan jadi sesuatu yang bisa diinvestasikan. Mumpung harganya belum naik sekarang, ya kalau saya telusur-telusur di marketplace, harganya masih ya cukup worth it lah buat dimiliki dari sekarang. Entah kedepannya mau naik beberapa kali lipat atau bahkan malah turun, kita juga nggak tahu. Tapi seenggaknya ketika kita pakai kendaraan langka tersebut di jalan, paling enggak pasti ada beberapa orang yang bertanya-tanya mobil ini tuh sebenarnya apa gitu. Nah, oke, kita langsung masuk ke daftar nomor 1, yaitu ada Daihatsu YR-V atau Daihatsu YR-V, yang dimana untuk Daihatsu YR-V ini diproduksi dari tahun 2001 sampai 2003 di Indonesia. Sebenarnya saya kurang begitu bisa memahami mobil ini tuh masuk di kelas apa. Apakah MPV, apakah city car, apakah hatchback. Kalau dibilang MPV, dia dimensinya terlalu kecil. Kalau dibilang city car, dia dimensinya terlalu tinggi. Bentuknya itu sekilas mirip MPV, cuma kecil gitu. Jadi ya mungkin kayaknya ya masuknya tetap city car, karena pada dasarnya Daihatsu YR-V ini compact lah dimensinya, kecil gitu. Dengan mengusung mesin K3VE 1300 cc, mesin yang sama yang digunakan oleh Daihatsu Xenia. Jadi untuk spare part mesin kayaknya enggak yang terlalu effort untuk maintenance-nya, dan juga untuk konsumsi bahan bakarnya pasti irit, mirip-mirip Daihatsu Xenia. Yang teman-teman udah tahu, Daihatsu Xenia itu merupakan salah satu MPV teririt yang pernah diproduksi. Nah, untuk Daihatsu YR-V ini dibekali transmisi manual 5 percepatan dan matic 4 percepatan. Yang dimana yang sering saya jumpai Daihatsu YR-V ini rata-rata adanya matic. Saya belum pernah menjumpai yang manual. Kalaupun ada mungkin lebih jarang lagi populasinya dibanding yang matic. Kebanyakan yang udah pada dimodifikasi itu di daerah Malaysia karena populasinya lebih banyak di sana, dengan aliran-aliran yang kalau menurut saya rekomendasinya di racing look yang nggak begitu over, yang simpel-simpelan aja, atau culture-culturean, OM lookan gitu. Karena berhubung mobilnya yang udah populasinya lebih sedikit daripada mobil-mobil yang lain, nggak harus mengusung modifikasi yang ekstra biar dilihat orang. Karena ya balik lagi, karena notabene mobilnya adalah mobil langka, walaupun nggak dengan modifikasi yang ekstra, pasti orang-orang juga udah pada melirik. Nah, untuk Daihatsu YR-V ini saya sempat ngulik-ngulik di marketplace, itu bisa dijumpai dari range harga
40 sampai 70 80 jutaan tergantung kondisi mobil tersebut. Untuk masalah harga sebenarnya kita harus lihat atau kita harus tahu dulu kondisi secara langsungnya, baru kita bisa menilai bahwa mobil tersebut murah atau enggak. Kita lanjut ke nomor kedua, yang mungkin untuk mobil nomor 2 ini teman-teman udah sering tahu, yaitu ada di Toyota Corolla Twin Cam GTI. Untuk Toyota Corolla Twin Cam GTI ini diproduksi dari tahun 1988 sampai 1991. Yang sebenarnya untuk Toyota Corolla Twin Cam GTI ini, nama Twin Cam itu diambil dari tipe GTI ini. Karena untuk platform bodi AE92 ini, untuk tipenya yang rata-rata beredar di jalanan, terutama di Indonesia, itu kalau enggak SE Limited 1300 cc pembakaran karburator, atau SEG 1600 cc dengan pembakaran karburator, yang mesinnya tentunya belum DOHC atau belum twin cam. Nah, karena untuk tipe tertingginya sendiri itu GTI, makanya untuk tipe-tipe di bawahnya juga ikut disandangi nama twin cam. Ya gampangannya mungkin orang-orang dulu biar gampang nyebutnya gitu loh. Jadi kalau sekilas emang dari bodi mirip-mirip atau hampir bisa dibilang sama, makanya mungkin biar nggak menimbulkan perdebatan, akhirnya diterapkan satu nama Corolla Twin Cam. Nah, untuk Corolla Twin Cam GTI ini dari lahir emang bawaannya udah kenceng, karena mengusung mesin 4AGE, mesin yang merupakan salah satu mesin legendaris dari Toyota, 1600 cc DOHC Twin Cam dengan sistem pembakaran bahan bakar injeksi. Nah, kenapa untuk Toyota Corolla Twin Cam GTI ini saya rekomendasiin buat teman-teman sebagai salah satu mobil langka under 100 juta yang wajib dimiliki? Selain dari mesinnya yang udah pakai mesin legendaris dari Toyota, juga dari segi interiornya. Karena di bagian interiornya teman-teman akan dimanjakan dengan tampilan yang satisfying. Sebagai contoh di bagian instrumen cluster di dashboardnya, yang menampilkan secara rinci dari speedometer odometer yang untuk kecepatan, terus kemudian dari RPM, terus juga ada voltmeter, terus juga ada water temp, dan juga kalau nggak salah ada oil temp. Itu jadi untuk panelnya itu penuh dari tengah sampai kanan, benar-benar yang berderet-deret. Jadi kita sebagai pengendara di dalamnya itu merasa satisfying melihat instrumen cluster sebanyak itu tanpa adanya penambahan dari brand-brand aftermarket. Dan juga kita masih bahas di bagian interior. Untuk bawaan joknya udah pakai jok semi bucket, yang dimana bentuknya itu racing banget. Toyota Corolla Twin Cam GTI ini bisa teman-teman jumpai di marketplace di range harga sekitar 45 sampai 150 jutaan. Tergantung kondisi barangnya juga. Kenapa bisa terpaut jauh untuk harganya? Karena ketika Toyota Corolla Twin Cam GTI ini udah jadi, udah siap jalan, udah siap matching, itu kondisinya nggak main-main bro. Jadi bener-bener istimewa, bener-bener yang udah good look, terus bodinya juga udah tipis, mesinnya juga harusnya udah full refresh. Ya pokoknya mobilnya bener-bener yang siap pakai gitu. Karena dari sepengalaman saya yang pernah hunting unitnya Toyota Corolla Twin Cam GTI ini, dengan budget saya yang waktu itu di bawah 50 juta, untuk beberapa unit yang saya temui itu kondisinya bisa dibilang mengenaskan. Sebagai salah satu contoh mengenaskan tersebut, ada di bagian kaca, list-listnya itu, karet-karetnya yang udah pada rusak. Terus kemudian di bagian dalam kacanya, di bagian frame kacanya itu yang menopang kacanya, itu juga rata-rata udah pada kropos. Terus kemudian di bagian lantai, di bagian lantainya juga udah pada kropos. Ya intinya untuk maintenance-nya lebih
jauh lebih banyak dibanding yang udah siap matching. Ya jelas untuk paut harganya aja lebih dari setengahnya sendiri. Sebenarnya untuk Toyota Corolla Twin Cam GTI ini nggak perlu banyak perubahannya, karena pada dasarnya udah sleeper mobilnya, jadi nggak usah ada rombakan yang terlalu ekstra di bagian mesin. Paling kalau rekomendasi saya ketika teman-teman punya Toyota Corolla Twin Cam GTI, hanya perlu dilakukan penggantian di bagian velg dan ban dan fitmentnya. Jadi pakai ban kotak-kotak, pakai velg yang racing look dengan ET, kalau bisa cari yang rata body, pakai coilover dipendekin, mantep bro. Karena untuk Toyota Corolla Twin Cam GTI ini pada dasarnya udah ada fitur-fitur yang diperuntukkan memang untuk menunjang kebuasan dari mesinnya tersebut. Sebagai contoh, untuk pengeremannya depan belakang udah cakram, dan juga udah ada bawaan strut barnya di bagian mesin. Jadi tower shock kanan kiri itu udah dihubungin oleh strut bar. Lanjut ke mobil nomor 3, yaitu ada di Civic Hatchback, yang dimana untuk Civic Hatchback ini diproduksi dari tahun 2001 sampai 2005 di Indonesia. Dia satu platform dengan Civic VTIS. Ya sebenarnya itu satu mobil yang sama, cuma dengan beda bentuk bodi, beda kelas lah gitu. Kalau Civic VTIS itu masuknya ke sedan, Civic Hatchback masuknya ke hatchback yang nggak ada buntutnya. Walaupun masih sama-sama 4 pintu, karena untuk yang 2 pintu itu masuknya nanti tipenya yang Type R, dan itu harganya pasti udah ratusan juta atau bahkan MM-an gitu. Civic Hatchback yang akan saya jelaskan ini di range harga sekitar 80 sampai 150 jutaan. Kembali lagi tergantung kondisinya. Tapi setahu saya untuk Civic Hatchback ini jarang ada kondisinya yang jelek, jarang ada kondisinya yang mengenaskan. Rata-rata ya masih minimalnya bodinya masih kaleng, masih belum banyak spek. Civic Hatchback yang hadir di Indonesia itu hanya ada dalam transmisi matic setahu saya ya. Saya belum pernah menemui transmisi yang manual, karena mungkin untuk transmisi manual itu hanya ada dalam Type R-nya. Dari segi mesin sama dengan Civic VTIS, 1700 cc sistem bahan bakar injeksi, yang benar-benar sekilas untuk secara visualnya itu sama persis, mirip. Untuk engine bay-nya pun letak dari komponen-komponennya itu juga sama. Ya bener-bener plek-ketiplek sama Civic VTIS. Jadi untuk maintenance-nya ke depannya ya mirip-mirip sama memelihara Civic VTIS. Untuk konsumsi bahan bakarnya juga nggak begitu boros dan nggak begitu irit, diimbangi dengan tenaganya yang kencang. Jadi nggak loyo. Untuk Honda Civic Hatchback ini teman-teman bisa menerapkan aliran-aliran yang racing look atau midi fitment biar bisa ala-ala Type R-nya. Jadi lumayan perlu beberapa rubahan biar bisa menyerupai Type R-nya. Sebagai contoh untuk bumper, side skirt, mungkin juga bumper belakang harus diganti. Terus kemudian fitment, velg, ban, bannya tentunya pakai ban kotak-kotak. Velgnya yang nggak terlalu besar, ring-ring 15-16. Kalau misal seumpamanya bisa bikin Civic Hatchback tipe konvensional menyerupai yang Type R-nya, aura Jepangnya itu nggak bisa bohong gitu. Jadi DNA Type R-nya tetap masih bisa terlihat walaupun di tipe yang konvensionalnya. Kita beralih ke mobil nomor 4, yaitu ada Ford Laser TX3. Untuk Ford Laser TX3 ini sebenarnya satu platform dengan Ford Laser yang tipe biasa. Cuma untuk Ford Laser TX3 ini yang saya sebutin di sini itu untuk yang 2 pintunya. Yang dimana untuk Ford Laser TX3 ini diproduksi dari tahun 1985 sampai 1989. Jadi ya seperti halnya mobil-mobil di tahun 80-an, bentuknya juga masih agak boxy, agak kotak-kotak. Tapi aura sportinya itu udah bawaan dari lahir. Sebagai contoh, untuk lampu depan
itu udah bulat dua, yang dimana mengusung DNA rally. Emang untuk Ford Laser TS3 ini sempat beberapa kali mengikuti kejuaraan rally, karena untuk mesinnya sendiri dari bawaannya udah mengusung 1600 cc DOHC dengan sistem pembakaran injeksi. Makanya dari bawaan udah kenceng, walaupun mungkin dari sistem konsumsi bahan bakarnya bakal lebih boros. Tapi ya kembali lagi, di segmen kali ini, di segmen mobil-mobil langka ini, kita melupakan dulu unsur irit dari mobilnya tersebut gitu. Yang penting langka dulu, yang penting ganteng dulu, yang penting aneh dulu gitu. Nah, untuk Ford Laser TX3 ini, sebagaimana yang sudah dicantumkan DNA-nya dari lahir, kalau menurut saya rekomendasi modifikasinya ada di aliran rally look. Jadi menggunakan ring 15, ban yang all terrain, ditinggiin dikit, pakai mud flap, mantep bro. Jadi tetap menjaga aura racing, aura rally look-nya dari si Ford TX3 tersebut. Untuk Ford Laser TX3 ini teman-teman bisa jumpai di marketplace di range harga 30 sampai 70 jutaan tergantung kondisinya. Ya kalau menurut saya Ford TX3 dengan harga 30 jutaan pasti butuh maintenance yang ekstra, butuh rebuild ulang yang ekstra biar kondisinya bisa jadi prima lagi. Tapi itu kembali lagi, sebahan-bahannya mobil langka tetaplah mobil langka. Nah, terus kemudian kita masuk ke mobil terakhir, yaitu ada di Toyota Ice yang diproduksi di tahun 2002 sampai 2007 gitu. Yang dimana untuk Toyota Ice ini sendiri merupakan satu platform dari Toyota Yaris, yang dimana mereka mengusung mesin yang sama, satu NZFE 1500 cc dan 2 NZFE 1300 cc. Cuma setahu saya yang masuk ke Indonesia itu hanya tipe yang satu NZFE yang 1500 cc, yang satu mesin dengan Toyota Yaris. Yang dimana seperti yang teman-teman udah tahu, untuk maintenance Toyota Yaris nggak seribet itu, harganya juga masih masuk akal. Toyota Ice ini sendiri banyak banget yang dijumpai dengan kondisi yang udah dimodifikasi. Untuk rekomendasi saya memodifikasi Toyota Ice karena berhubung bentuknya yang lucu, bentuknya itu kayak hamster bro. Pantasnya untuk Toyota Ice ini diterapkan aliran stance dengan ring yang, ya kita nggak usah bilang ring yang gede-gede banget, pakai ring 17 dengan lebarnya ya sekitar range 8 sampai 9 inch dengan ban narik, terus kemudian fitmentnya dimepetin dikit. Wah, manis bro. Karena ya itu tadi, bodinya yang notabene bentuknya lucu gitu. Jadi kita sebisa mungkin jangan menghilangkan aura lucunya, kita tambahin image lucunya tersebut dengan pemakaian aliran stance. Toyota Ice ini yang sering saya jumpai di sekitar saya itu hanya ada versi matic-nya. Untuk versi manual sebenarnya ada 5 percepatan, ya mungkin sama kayak Toyota Yaris, cuma saya belum menemui secara langsung versi manualnya. Untuk Toyota Ice ini sendiri bisa teman-teman jumpai dengan range harga 60 sampai 110 juta tergantung kondisi. Kembali lagi tergantung kondisi. Semakin istimewa kondisi barangnya, semakin mahal juga harga mobil tersebut. Cuma karena berhubung Toyota Ice ini sendiri bukan termasuk Motuba yang tua-tua banget, makanya untuk kondisinya juga jarang ada yang jelek. Ya mirip-mirip sama kondisi Yaris second yang ada di pasaran gitu. Dan kurang lebih seperti itu untuk video kali ini dari saya. Video tentang mobil-mobil langka under 100 juta yang mungkin teman-teman bisa miliki sebelum harganya digoreng sama pemain-pemain mobil. Teman-teman bisa miliki dari sekarang, teman-teman bisa hunting dari sekarang. Siapa tahu kedepannya bisa jadi sesuatu yang bisa diinvestasikan. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya ide atau saran lain, hal apa yang akan kita bahas kedepannya, teman-teman bisa komentar di kolom komentar.
Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel saya ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecupurus and see ya.